Kenapa kita harus melukat? Kenapa penting untuk melakukan pelukatan? Nah, ini kalau kita di Hindu, kita sering melakukan pelukatan. Bahkan kita sering mencari pelukatan alam ataupun melukat kepada orang-orang suci atau sulingih ya. Nah, diibaratkan kalau tubuh ini adalah tempat suci. Tubuh ini adalah rumah. Jadi penghuninya adalah sang jiwa itu sendiri. Atman itu sendiri. Atman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Atman percikan Tuhan yang paling terkecil yang mendiami tubuh manusia. Nah, ketika Tuhan yang masuk menjiwai dalam tumbuh-tumbuhan itu disebut dengan jenggama, bukan Atman. Masuk ke dalam binatang, menghidupi binatang disebut dengan stawara. Nah, jadi kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu disebut dengan Atman. Nah, Atman inilah yang mendiami tubuh kita. Makanya tubuh ini sangat perlu dibersihkan dengan air suci. Entah itu dari seorang sulingih atau orang-orang suci atau air suci yang sudah ada di alam. Nah, jadi ketika tubuh ini bersih, sang Atman pun akan merasa nyaman. Nah, ibaratnya kalau kita menempati rumah yang begitu kotor, kemudian kita menempati, pasti tentunya kita tidak akan betah, tidak akan tenang mendiami rumah tersebut. Nah, itu ibaratnya. Jadi Atman itu pun tidak akan nyaman, tidak akan tenang mendiami tubuh manusia yang kotor. Maka berarti kita perlu melukat. Ya, pada hari-hari tertentu, hari-hari suci, kita perlu melakukan pelukatan. Nah, di dalam Menawa Dharma Sastra sudah jelas sekali dijelaskan bahwa ada sloka yang berbunyi Adbir Gatrani Sudyanti, Manah Satyana Sudyanti, Widya Tapabhyam Butatman, Budir Jenanena Sudyanti. Jadi tubuh itu dibersihkan dengan air. Pikiran dibersihkan dengan kejujuran. Jiwa atau sang roh itu dibersihkan dengan ilmu pengetahuan yang benar dan tapa. Budi itu dibersihkan dengan kebijaksanaan. Jadi kalau kita merujuk ke dalam sloka tersebut sudah jelas, tubuh ini sangat diperlukan, sangat penting untuk dibersihkan dengan air suci. Jadi ketika tubuhnya bersih, sang jiwa pun, sang Atman pun akan merasa nyaman, merasa tenang, damai. Nah, itu makanya kita perlu melakukan pelukatan. Kemudian untuk membersihkan sang jiwa atau sang roh yang mendiami tubuh, kita perlu melakukan tapa brata. Entah itu puasa, ya, puasa pengendalian diri, pengekangan hawa nafsu, kemudian belajar ilmu pengetahuan yang benar. Ya. Entah itu belajar agama, pengetahuan tentang spiritual, kemudian belajar meditasi untuk penyucian diri dan juga penyucian roh itu penting. Nah, kedua hal ini mestinya harus diseimbangkan antara pembersihan raga atau badan jasmani dengan pembersihan sang jiwa, mestinya kita harus seimbangkan.